melaksanakan sholat, ya sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun mereka melakukan sholat, tapi tidak paham makna dari apa-apa yang dia baca, ya, doa-doa yang dia baca dalam sholat itu. Ya, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan ketika usia kita sudah mencapai usia-usia dewasa. Ya, dan memang tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Ya, yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas muamalah kita, kualitas akidah kita. Ini secara individu atau secara pribadi. Lalu kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa kita perlu juga melakukan muhasabah jama'i, ya, muhasabah amal jama'i, muhasabah yang terkait dengan kondisi seluruh kaum muslimin hari ini. Hari ini kita bisa mengatakan bahwa kondisi umat Islam tidak sedang baik-baik saja. Di berbagai belahan dunia kita terpinggirkan. Di berbagai belahan dunia umat Islam ini terzalimi. Maka di dalam hari-hari terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, penting bagi kita untuk merenungkan pesan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat beliau yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ke Yaman untuk melakukan agenda-agenda dakwah di sana. Baginda Nabi mengatakan, ittaqil haitsu ma kunta. Ya Mu'adz, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Maka frase haitsu ma kunta yang secara bahasa bermakna dimanapun engkau berada, sebenarnya ini mengandung cakupan makna yang lebih luas. Artinya bahwa ketakwaan itu tidak hanya tergantung kepada tempat, tapi juga bergantung atau tidak bergantung juga kepada kondisi, tidak bergantung juga kepada waktu. Artinya haitsu ma kunta itu adalah satu kondisi di mana seseorang bertakwa tanpa melihat di mana dia berada, di mana dan kapan dia berada, serta dalam kondisi apa. Jadi ittaqil haitsu ma kunta maknanya adalah bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita selepas Ramadan nanti. Karena tidak jarang kita ini terjebak pada rutinitas ibadah. Rutinitas ibadah kita baik dalam hal sholat, puasa, zakat yang setiap tahun kita lakukan, kemungkinan bisa jadi itu tidak berbekas di dalam ketakwaan kita. Padahal seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla itu kalau di dalam ilmu nahwu sharaf disebut dengan harful taraji yang bermakna harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di terjemahan biasanya kemudian diterjemahkan dengan semoga atau mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah. Ya, jadi ini adalah beberapa kata yang mengandung kata la'ala yang di dalam Al-Quran cukup banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah kita itu pada umumnya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la'allakum tattaqun ini, agar kalian bertakwa. Jadi yang ingin saya katakan adalah selepas Ramadan jangan sampai kemudian puasa kita itu tidak berbekas dalam ketakwaan kita. Harus ada target di dalam hal peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik taat dalam rangka menjalankan segala perintahnya dan taat dalam rangka menjauhi segala larangannya. Inilah makna dari takwa itu sendiri. Maka penting pula bagi kita untuk melakukan muhasabah. Ya, setiap kali menjelang akhir Ramadan, penting bagi kita ketika kita beriktikaf di masjid, ya, mengejar Lailatul Qadar, bermuhasabah. Ya, muhasabah itu kalau secara bahasa maknanya adalah introspeksi, ya. Menghitung amal-amal kita, menghitung kesalahan-kesalahan kita, atau mungkin di dalam bahasa yang lain seringkali disebut dengan refleksi, refleksi diri. Kalau Imam Al-Ghazali memaknai kata muhasabah ini dengan i'tisam wal istiqomah. I'tisam wal istiqomah. I'tisam itu maknanya adalah memelihara diri,
ya, memelihara diri dari berbagai kemaksiatan. Sementara istiqomah itu maknanya adalah konsisten, ya, tidak terpengaruh oleh apapun. Maka ini memang menjadi PR bagi kita, bahwa muhasabah itu harus terus-menerus kita lakukan, bukan hanya tergantung pada saat-saat tertentu. Misalnya pada akhir-akhir Ramadan atau akhir-akhir tahun biasanya kita melakukan muhasabah. Padahal muhasabah itu adalah sesuatu yang harus kita renungkan setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah kami sampaikan di muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari akhirat nanti. Ya, jadi Godan di situ maknanya adalah hari akhirat, bukan besok. Meskipun secara bahasa maknanya memang besok. Tetapi maknanya adalah apakah kita ini sudah siap dengan bekal-bekal yang cukup untuk menghadapi hari penghitungan nanti. Ya, jadi ini satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah itu harus terus-menerus kita lakukan. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang muhasabah ini yang ingin kami sampaikan adalah ada dua yang bisa kita lakukan dalam rangka melaksanakan muhasabah ini. Yang pertama adalah muhasabah secara individu, ya, muhasabah secara individu, secara pribadi. Dan yang kedua adalah muhasabah yang sifatnya jama'i. Karena kita ini tidak dianggap orang-orang beriman kalau kita tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama orang beriman. Ya, yang pertama adalah muhasabah secara individu, yang kedua adalah muhasabah secara kolektif. Ya, bagaimana kondisi umat Islam itu hari ini? Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ya, hitunglah amal kalian itu sebelum kalian nanti akan dihitung. Hisablah ya, diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hari penghitungan nanti. Ya. Nah, maka dalam hal ini ada dua perkara yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam keislaman kita ini ada dua aspek yang menjadi pokok kita dalam beragama, yaitu persoalan akidah dan persoalan syariah. Muhasabah kita dalam persoalan akidah, apakah akidah kita atau keimanan kita ini sudah benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, nanti di akhirat itu ada, Pak. Ya, orang-orang yang di dunia mereka merasa muslim, mereka merasa telah beriman, tapi belum tentu di akhirat nanti mereka dihukumi sebagai seorang muslim karena akidahnya bermasalah. Ya. Jadi akidah itu adalah satu kata yang ringan untuk diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Ya. Para ulama mengatakan akidah itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran terhadap apa? Pembenaran terhadap seluruh prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Ya, bukan sekedar rukun iman yang 6 itu yang mungkin kita semua sudah hafal, tetapi banyak di dalam Al-Qur'anul Karim berita-berita Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang gaib. Baik itu tentang apa yang terjadi sebelum kita diciptakan, dan juga tentang apa-apa yang terjadi setelah nanti tidak adanya dunia, setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya, tentang hisab, tentang surga, tentang neraka. Ya, ini semua harus kita imani secara utuh. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dari 6.000 ayat sekian lebih itu banyak sekali persoalan-persoalan gaib yang mungkin hari ini menjadi sesuatu yang kita lalaikan. Ya, bahkan hal-hal yang prinsip saja. Ya, sebagai contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil Islam misalnya. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Ternyata tidak sedikit. Ya, saudara-saudara kita orang-orang muslim ini yang mengatakan semua agama sama misalnya. Ini sudah tersangkut atau terkait dengan persoalan akidah, dan ini berbahaya ketika nanti dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya itu. Ya, jadi akidah ini harus benar-benar kita tata, kita luruskan keimanan kita, ya, sehingga insya Allah kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi keimanan yang benar. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendekatkan diri dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering membaca dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim.
dan semampu kita, ya, dengan ikhtiar yang optimal, yang maksimal, kita terapkan apa yang kita mampu dari apa yang telah ditetapkan dalam perintah maupun larangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, lalu kemudian dalam persoalan syariat misalnya. Ya, dalam persoalan syariah ini harus ada peningkatan kualitas ibadah kita. Harus ada peningkatan kualitas muamalah kita. Kalau selama ini mungkin kita dalam persoalan ibadah terikat hanya dengan ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib, ya, harus ada peningkatan. Misalnya dengan terus menambah ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Ya. Lalu kemudian mencoba untuk terus menggali, ya, Islam ini dengan memahami apa yang kita lakukan. Kadang banyak orang melaksanakan sholat, ya, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun mereka melakukan sholat, tapi tidak paham makna dari apa-apa yang dia baca, ya, doa-doa yang dia baca dalam sholat itu. Ya, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan ketika usia kita sudah mencapai usia-usia dewasa. Ya, dan memang tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Ya, yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas muamalah kita, kualitas akidah kita. Ini secara individu atau secara pribadi. Lalu kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa kita perlu juga melakukan muhasabah jama'i, ya, muhasabah amal jama'i, muhasabah yang terkait dengan kondisi seluruh kaum muslimin hari ini. Hari ini kita bisa mengatakan bahwa kondisi umat Islam tidak sedang baik-baik saja. Di berbagai belahan dunia kita terpinggirkan. Ya, di berbagai belahan dunia umat Islam ini terzalimi, termarginalkan. Di Suriah, di Cina, di Palestina, di Myanmar, saudara-saudara kita umat Islam mengalami persoalan-persoalan berat dalam kehidupan mereka. Mungkin hari ini kita di negeri yang damai ini tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi itu harus menjadi bagian dari perasaan kita untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak disebut orang beriman kalau kita tidak peduli dengan nasib mereka. Maka hari ini saya ingin mengatakan bahwa perlu adanya satu kesadaran ideologis di tengah-tengah umat Islam ini. Bukan hanya kesadaran yang bersifat individual, tapi kesadaran jama'i yang bersifat ideologis. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayatnya maupun apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, tidak ada hal yang akan bisa mengangkat kemuliaan umat ini. Tidak ada hal yang bisa menaikkan derajat umat Islam di atas muka bumi ini kecuali menerapkan Islam itu secara kafah, secara utuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara utuh, secara total, ya. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itulah musuh kalian yang nyata. Nabi Adam hanya melakukan satu kesalahan. Ya, tapi beliau harus terusir dari surga. Ya. Kemudian iblis pun sebenarnya sebelum dia menolak untuk bersujud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, dia adalah penghuni surga. Tapi ketika kemudian ada kesombongan dalam dirinya, ya, dia melanggar atau tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia harus dilempar, ya, dari surga. Karena surga itu tidak bisa diisi oleh orang-orang yang punya kesalahan sedikit pun. Surga itu diisi oleh orang-orang yang bersih, ya, orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita agar kita meningkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon hidayah, senantiasa beristighfar, karena dengan taubatan nasuha itulah dosa-dosa kita akan dibersihkan. Jadi sekali lagi kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah upayakan agar selepas kita dari Ramadan tahun ini ada peningkatan ketakwaan kita. Ada peningkatan keimanan kita, ada peningkatan pemahaman kita tentang agama ini. Karena itulah yang akan menjadi tolak ukur apakah ibadah kita ini berhasil. Apakah ibadah kita ini sebagaimana apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.